Hakikat Nur Muhammad adalah cahaya awal segala wujud. Nur Muhammad adalah rahasia paling agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan kepada para arifin billah, yakni para hamba pilihan yang disingkapkan hijabnya untuk menyaksikan asal mula kejadian. Dalam ilmu ma'rifat, Nur Muhammad bukan sekedar cahaya dalam arti lahiriah, tetapi ia adalah hakikat awal dari segala ciptaan, permulaan dari segala yang ada, pancaran pertama dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya seluruh wujud mendapat keberadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ayat ini ditafsirkan oleh para ahli hakikat bahwa cahaya Allah yang dimaksud bukan sekedar sinar yang menerangi, tetapi hakikat cahaya ilahi yang dengannya segala wujud mendapat keberadaan. Dan menurut sebagian ulama ma'rifat, cahaya Allah yang dimaksud itu mula-mula menampakkan diri sebagai Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah seluruh langit dan bumi, seluruh ruh, seluruh malaikat, dan segala yang tampak maupun tidak tampak berasal. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan dikutip oleh banyak ulama tasawuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan alam semesta ini. Hadis ini meskipun diperdebatkan derajat sanadnya dalam ilmu hadis, namun dalam ilmu hakikat dipahami sebagai penyingkapan makna bahwa Rasulullah SAW adalah tujuan dari penciptaan. Bukan tubuh beliau yang dimaksud, melainkan hakikat Nur Muhammad yang ada sebelum jasad beliau diciptakan. Nur Muhammad adalah sebab utama segala ciptaan. Sebab ia adalah tajalli pertama, penampakan awal dari cahaya Allah. Para waliullah menafsirkan bahwa sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan cahaya yang menjadi permulaan segala makhluk. Cahaya itulah Nur Muhammad. Imam Abdul Karim Al-Jilli dalam kitab Al-Insan Al-Kamil menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah martabat pertama dari tajalli Allah, yakni penampakan zatnya yang paling sempurna. Nur Muhammad bukanlah Allah, tetapi ia adalah pancaran pertama dari cahaya Allah yang menjadi perantara bagi terciptanya segala sesuatu. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama hakikat bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama, cahaya asal dari segala sesuatu. Ia adalah kunci penciptaan. Dari Nur Muhammad Allah menciptakan arash, kursi, lauhul mahfuz, qalam, para malaikat, langit dan bumi serta seluruh ruh manusia. Oleh karena itu, setiap ruh manusia memiliki percikan dari Nur Muhammad. Dan semakin seorang hamba mengenal dirinya, semakin ia menemukan cahaya kenabian yang telah Allah letakkan dalam fitrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam yang dimaksud bukan hanya risalah kenabian beliau di dunia, melainkan hakikat keberadaan beliau sebagai Nur Muhammad yang menjadi sebab wujudnya seluruh alam. Rahmat itu meliputi sebelum penciptaan, saat penciptaan, dan sesudah penciptaan. Karena segala sesuatu berawal dari Nur Muhammad, maka hakikatnya seluruh wujud memperoleh rahmat melalui perantaraan cahaya itu. Dalam pandangan ma'rifat, memahami Nur Muhammad bukan hanya mengenal sejarah Rasulullah SAW, melainkan menyaksikan cahaya asal yang Allah letakkan dalam ruh setiap insan. Barang siapa yang menempuh jalan ma'rifat, menyucikan hati, menundukkan hawa nafsu, dan menyingkap tabir dirinya, maka ia akan bertemu dengan cahaya itu dalam batinnya. Saat seorang arif billah mengenal Nur Muhammad dalam dirinya, maka hakikatnya ia telah mengenal asal mula dirinya. Dan ketika ia mengenal asal dirinya, maka ia mengenal Robnya. Sebagaimana sabda Nabi, Man arafa rafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Mengenal Nur Muhammad berarti mengenal jati diri sejati yang bukan sekedar jasad, melainkan cahaya ilahi yang menjadi asal-usul kehidupan. Dalam Ma'rifatullah, Nur Muhammad dipandang sebagai cermin ilahi.
Allah menampakkan zatnya melalui Nur Muhammad sehingga makhluk mampu mengenalnya. Sebab Allah Maha Suci tidak mungkin dikenal secara langsung oleh makhluk tanpa perantaraan cahaya. Maka Allah ciptakan Nur Muhammad sebagai jalan, sebagai pintu, sebagai jembatan makrifat menujunya. Oleh karena itu, memahami definisi Nur Muhammad dalam ilmu makrifat tidak cukup dengan mengatakan nur artinya cahaya semata, tetapi ia harus dipahami sebagai hakikat awal segala ciptaan, cahaya pertama dari Allah yang menjadi sebab adanya langit, bumi, dan seluruh makhluk. Nur Muhammad adalah rahasia agung, permata tersembunyi, yang tanpa penyaksiannya seorang hamba tidak akan pernah mencapai puncak makrifat. Hakikat Nur Muhammad dalam pandangan makrifat. Para arif billah bersepakat bahwa hakikat Nur Muhammad adalah asal mula dari seluruh ciptaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menzahirkan dirinya dalam ciptaan, Dia memancarkan satu cahaya dari nurnya yang paling agung. Cahaya itu dinamakan Nur Muhammad. Ia bukan sekadar cahaya biasa, tetapi ia adalah tajalli, yaitu perwujudan sifat Allah yang pertama. Dari situ lahirlah semua yang ada. Maka dalam bahasa makrifat dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah hakikatul haqa'iq, yaitu hakikat dari segala hakikat. Imam Al-Kastalani dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunia menyebutkan bahwa Nur Nabi Muhammad SAW diciptakan sebelum segala sesuatu, dan darinya tercipta aras, kursi, lauhul mahfuz, kolam, dan seluruh makhluk. Hal ini menegaskan bahwa Nur Muhammad adalah sebab dari wujud alam. Oleh karena itu, ketika seorang salik, yaitu penempuh jalan ma'rifat, ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus terlebih dahulu mengenal Nur Muhammad, sebab cahaya itu adalah pintu masuk untuk menyaksikan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu maqaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Para mufasir hakikat menafsirkan bahwa Imam Mubin yang dimaksud dalam ayat ini adalah hakikat Nur Muhammad, karena di dalamnya terangkum segala asal mula ciptaan. Dengan kata lain, Nur Muhammad adalah kitab asal yang dengannya Allah mencatat, menzahirkan, dan memelihara ciptaannya. Oleh karena itu, ketika seorang salik, yaitu penempuh jalan ma'rifat, ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus terlebih dahulu mengenal Nur Muhammad, sebab cahaya itu adalah pintu masuk untuk menyaksikan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 12, Inna nahnuyil mauta wa naktubu maqaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Para mufasir hakikat menafsirkan bahwa Imam Mubin yang dimaksud dalam ayat ini adalah hakikat Nur Muhammad, karena di dalamnya terangkum segala asal mula ciptaan. Dengan kata lain, Nur Muhammad adalah kitab asal yang dengannya Allah mencatat, menzahirkan, dan memelihara ciptaannya. Hakikat Nur Muhammad dalam pandangan makrifat, para arif billah bersepakat bahwa hakikat Nur Muhammad adalah asal mula dari seluruh bukan sekadar cahaya biasa, tetapi ia adalah tajalli, yaitu perwujudan sifat Allah yang pertama. Dari situ lahirlah semua yang ada. Maka dalam bahasa makrifat dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah hakikatul haqa'iq, yaitu hakikat dari segala hakikat. Rahasia hadis tentang Nur Muhammad. Hadis yang berbunyi, awal yang Allah ciptakan adalah cahayaku, menjadi kunci untuk memahami hakikat ini. Para ulama tasawuf tidak memahaminya sekedar teks, melainkan sebagai penyingkap rahasia. Mereka mengatakan bahwa maksud dari cahaya Nabi bukanlah tubuh beliau, sebab jasad beliau lahir jauh setelah itu, tetapi hakikat yang ada sebelum segala sesuatu. Dalam istilah tasawuf disebut sebagai hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah nur yang diciptakan Allah sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada segala bentuk makhluk. Dari nur itulah Allah menciptakan segala sesuatu secara berjenjang.
pertama Allah ciptakan aras, lalu kursi, lalu lauhul mahfuz, kolam, lalu malaikat, lalu langit, lalu bumi, dan seterusnya. Seluruh proses itu bermula dari satu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Oleh karena itu, hadis qudsi yang berbunyi, laulaka lama khalaqtul aflaka, yakni seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan alam semesta, adalah penjelasan bahwa hakikat Muhammad adalah tujuan dan sebab dari penciptaan. Tanpa Nur Muhammad, tidak akan ada makhluk, tidak akan ada wujud, dan tidak akan ada rahmat yang meliputi seluruh alam. Nur Muhammad sebagai cermin ilahi. Dalam pandangan makrifat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, Maha Suci, dan tidak dapat dicampai oleh akal ataupun panca indera. Jika Allah tidak menampakkan dirinya melalui suatu perantara, maka makhluk tidak mungkin mengenalnya. Perantara itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah cermin ilahi. Seorang arif billah menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Kata liya'budun dalam tafsir makrifat bukan hanya berarti menyembah, tetapi juga berarti mengenal. Karena ibadah tanpa makrifat tidak ada nilainya. Dan jalan untuk mengenal Allah adalah melalui Nur Muhammad. Sebab itu adalah cermin yang memantulkan cahaya Allah kepada makhluk. Barang siapa mengenal Nur Muhammad, maka ia mengenal Allah, sebab cahaya itu tidak terpisah dari sumbernya. Nur Muhammad dalam diri manusia. Para arifin mengajarkan bahwa setiap insan membawa percikan dari Nur Muhammad dalam dirinya. Cahaya itu adalah fitrah yang Allah tanamkan pada ruh manusia sejak awal penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, "Wa iz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala." Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami." Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum ruh manusia ditiupkan ke dalam jasad, ia telah bersaksi dan mengenal Tuhannya. Saksi itu terjadi karena adanya cahaya yang menyinari ruh, dan cahaya itu adalah Nur Muhammad. Maka ketika seorang hamba ingin kembali mengenal Allah, ia harus menyucikan dirinya hingga cahaya fitrah itu kembali bersinar. Dengan demikian, ia akan mengenal asal dirinya, lalu mengenal Rabb-Nya. Rahmat Nur Muhammad bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu bukan hanya risalah kenabian yang disampaikan di dunia, tetapi rahmat sejak awal penciptaan. Karena dari Nur Muhammad, seluruh ciptaan berasal, maka seluruh ciptaan ini hidup dalam rahmat itu. Bagi orang-orang yang menyadari hakikat ini, seluruh alam adalah ayat, tanda, dan pancaran rahmat Nur Muhammad. Maka orang yang ma'rifat tidak lagi memandang sesuatu dengan mata zahir semata, melainkan dengan mata batin yang melihat cahaya asal dari segala sesuatu. Martabat Nur Muhammad sebagai asal segala martabat. Para arifin billah membagi perjalanan tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam martabat-martabat wujud. Dan pada martabat yang pertama, sebelum adanya langit, bumi, dan segala sesuatu, terdapat apa yang disebut sebagai martabat ahadiyah, yaitu keadaan Allah dalam kesendiriannya tanpa ada sesuatu pun selain Dia. Pada martabat ini tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada perbandingan, tidak ada hubungan. Yang ada hanya Allah semata. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan tajallinya yang pertama ke dalam martabat yang disebut wahdah. Pada martabat inilah muncul cahaya pertama yang disebut Nur Muhammad. Cahaya ini adalah perantara, jembatan antara ketidakberhinggaan Allah dengan wujud ciptaan. Dari Nur Muhammad inilah lahir martabat-martabat selanjutnya, yakni martabat wahidiyah, martabat alam arwah, martabat alam misal, hingga sampai kepada martabat nasut atau alam dunia. Inilah sebabnya para ulama tasawuf mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah asal dari segala martabat. Ia ibarat benih yang darinya tumbuh seluruh pohon ciptaan. Ia ibarat pusat cahaya matahari yang darinya terpancar cahaya ke segala arah sehingga menerangi jagat raya. Maka barang siapa tidak mengenal Nur Muhammad, ia tidak mungkin memahami rahasia perjalanan wujud dirinya sendiri.
Hubungan Nur Muhammad dengan syahadat. Ketika seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sesungguhnya ia sedang mengikrarkan dua sisi dari satu kebenaran. Bagian pertama adalah kesaksian terhadap zat Allah yang Maha Esa. Bagian kedua adalah kesaksian terhadap hakikat Nur Muhammad sebagai pintu penyaksian. Dalam tafsir Ma'rifat, penyaksian terhadap Muhammad bukan hanya sekedar pengakuan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad SAW, tetapi juga penyaksian kepada hakikat Nur Muhammad yang telah ada sebelum wujud jasmani beliau. Dengan kata lain, syahadat adalah kesaksian bahwa Allah adalah yang Maha Esa dan bahwa jalan untuk menyaksikannya adalah melalui Nur Muhammad. Karena itu, para ulama Ma'rifat menegaskan bahwa syahadat bukan hanya kalimat lisan, tetapi jalan penyaksian batin. Barang siapa hanya mengucapkan syahadat dengan lisannya, tetapi tidak menyaksikan cahaya Muhammad dalam dirinya, maka ia baru menjalani syahadat pada tataran syariat, belum sampai pada hakikat syahadat. Sedangkan hakikat syahadat adalah melihat Allah melalui cermin Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Kitabullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitab la raiba fihi, hudal lil muttaqin." Kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para ahli ma'rifat menafsirkan bahwa Al-Quran yang diturunkan dalam bentuk huruf dan kata adalah zahir dari sebuah hakikat yang lebih tinggi, yaitu Nur Muhammad. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah diturunkan melalui perantaraan hakikat Muhammad. Bahkan dalam pandangan tasawuf, Al-Quran yang berupa mushaf hanyalah bayangan, sedangkan hakikat Al-Quran adalah Nur Muhammad itu sendiri. Maka orang yang membaca Al-Quran sejatinya sedang berhadapan dengan cermin cahaya Muhammad. Oleh karena itu, semakin seseorang menghayati Al-Quran dengan hati yang suci, semakin ia akan terbimbing untuk menemukan Nur Muhammad dalam baginnya. Nur Muhammad dalam diri para kekasih Allah. Para waliullah yang mencapai maqam arifat menyaksikan bahwa seluruh perjalanan spiritual mereka bermuara kepada penyaksian Nur Muhammad. Mereka melihat bahwa segala amal ibadah, segala zikir, segala mujahadah, dan segala kesabaran tidak lain hanyalah jalan untuk menyinari hati agar layak menerima pancaran cahaya itu. Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah matahari yang memancarkan cahaya, sementara para nabi lainnya adalah bintang-bintang yang memantulkan sinar. Ini mengisyaratkan bahwa seluruh para nabi memperoleh cahaya kenabian dari satu sumber, yaitu Nur Muhammad. Maka tidak ada seorang nabi pun yang mendapatkan kedudukan kenabian kecuali melalui pancaran Nur Muhammad. Bahkan para waliullah mengatakan bahwa di dalam setiap diri manusia terdapat percikan Nur Muhammad. Ketika seseorang mencapai maqam fana, yaitu lenyap dari dirinya sendiri, maka ia akan menyaksikan bahwa yang hidup dalam dirinya bukanlah dirinya, melainkan Nur Muhammad yang menjadi perantara kehidupan. Pada saat itu ia akan memahami mana hadis Rasulullah SAW, "Man ra'ani faqad ra'al haqqa." Barang siapa melihatku, maka sungguh ia telah melihat kebenaran. Melihat Rasulullah di sini bukan sekedar melihat jasad beliau, tetapi menyaksikan cahaya hakikat beliau dalam batin. Itulah Nur Muhammad yang menjadi pancaran kebenaran. Nur Muhammad dan rahasia cinta ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini bukan karena kebutuhan, tetapi karena kasih sayang dan cinta. Kasih sayang dan cinta itu dipersonifikasikan dalam bentuk Nur Muhammad. Oleh sebab itu, para arifin mengatakan bahwa hakikat Muhammad adalah cinta Allah yang menzahir. Ia adalah rahmat yang meliputi langit dan bumi. Ketika seorang hamba ingin mengenal Allah, maka ia harus melalui jalan cinta, dan jalan cinta itu adalah jalan Muhammad. Karena itu, salawat kepada Rasulullah SAW adalah bentuk nyata dari menghubungkan diri kepada hakikat cahaya Muhammad. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Makna salawat dalam pandangan ma'rifat bukan hanya bacaan lisan, tetapi hubungan batin antara ruh seorang hamba dengan Nur Muhammad. Semakin seorang bersolawat dengan hati yang hadir, semakin terbukalah jalan cahaya itu dalam dirinya dan semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad sebagai jalan ma'rifatullah. Para guru mursyid mengajarkan bahwa mengenal Allah tidak mungkin dilakukan dengan akal semata.
Akal terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Jalan menuju Allah adalah dengan hati, dengan rasa, dengan penyaksian batin, dan jalan hati itu hanya terbuka melalui Nur Muhammad. Maka dikatakan bahwa siapapun yang ingin mencapai ma'rifatullah, ia harus terlebih dahulu mengenal hakikat Muhammad. Inilah rahasia dari firman Allah dalam surah Al-Fatah ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Sebab hakikat Muhammad adalah cermin yang memantulkan Allah. Maka dalam pandangan ma'rifat, orang yang menyaksikan Nur Muhammad dalam dirinya berarti sedang menyaksikan Allah melalui perantara cahayanya. Mari kita teruskan penjelasan tentang Nur Muhammad agar semakin mendalam, utuh, dan menyeluruh dalam perspektif ma'rifat. Saya akan memperluas uraian dengan menjelaskan kaitannya dengan kosmologi ruh, ibadah, zikir, serta penyaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hakikat Nur Muhammad. Kosmologi ruh dan Nur Muhammad. Para arifin billah menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad, cahaya itu menjadi sumber bagi penciptaan seluruh ruh. Dari Nur Muhammad diciptakan ruh para malaikat, ruh para nabi, ruh para wali, dan ruh seluruh manusia. Maka setiap ruh membawa bagian kecil dari cahaya itu sebagai fitrah asalnya. Imam Ja'far Asy-Syadiq berkata, Allah menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya keagungannya sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Perkataan ini menegaskan bahwa hakikat Muhammad adalah pusat dari ruhaniyah. Maka siapa yang ingin mengenal ruhnya sendiri, ia harus kembali kepada cahaya asalnya, yaitu Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hakikat ruh adalah rahasia besar, dan rahasia itu tidak akan terbuka kecuali melalui Nur Muhammad, sebab ia adalah asal dari ruh itu sendiri. Barang siapa berjalan dalam suluk, menempuh jalan pembersihan diri, maka Allah akan membukakan rahasia ini dalam dirinya. Ia akan mengenal ruhnya, lalu mengenal Nur Muhammad yang menjadi sumbernya, dan akhirnya mengenal Robnya. Nur Muhammad dalam sholat. Sholat bukan hanya gerakan fisik, melainkan pertemuan ruh dengan cahaya asalnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Mengapa sholat menjadi penyejuk mata Rasulullah? Karena dalam sholat, ruh beliau bertemu dengan cahaya asalnya, yakni Nur Muhammad yang merupakan pancaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan makrifat, sholat adalah mi'raj ruhani, perjalanan menuju Allah melalui cahaya Muhammad. Ketika seorang hamba berdiri tegak dalam takbiratul ihram, ia sesungguhnya sedang berdiri di hadapan Allah melalui perantara Nur Muhammad. Ketika ia membaca Al-Fatihah, sesungguhnya ia sedang berbicara dengan Allah melalui cahaya Muhammad. Ketika ia sujud, ia sedang kembali ke asalnya, yakni cahaya pertama yang membuatnya ada. Maka, orang yang ma'rifat melihat bahwa setiap gerakan sholat adalah jalan kembali kepada Nur Muhammad, dan dari cahaya itu, ia kembali kepada Allah. Nur Muhammad dalam zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Tetapi dalam pandangan makrifat, zikir adalah jalan untuk menyinari hati agar cahaya Muhammad dalam diri kembali bercahaya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir bukan sekedar lafaz, melainkan getaran cahaya dalam hati. Semakin seseorang berzikir dengan keikhlasan dan kesadaran, semakin hati itu dipenuhi cahaya. Dan cahaya itu pada hakikatnya adalah Nur Muhammad. Maka zikir sejati adalah kembali kepada Nur Muhammad yang menjadi cermin ilahi. Para guru mursyid mengajarkan zikir nafas, yaitu menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah Hu Allah. Hakikatnya, nafas itu tidak bergerak sendiri, melainkan digerakkan oleh cahaya ilahi. Dan cahaya itu adalah Nur Muhammad. Maka orang yang sadar dalam nafasnya, sesungguhnya ia sedang hidup dalam cahaya Muhammad. Penyaksian Nur Muhammad dalam ma'rifat. Dalam perjalanan ma'rifat, seorang salik akan melalui makom-makom penyucian. Pada awalnya ia membersihkan dirinya dengan syariat, kemudian ia menguatkan batinnya dengan tarikat, lalu ia menyingkap rahasia dengan hakikat, hingga akhirnya ia mencapai ma'rifat. Pada puncak ma'rifat, ia akan menyaksikan cahaya yang tidak lain adalah Nur Muhammad. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Inna lillahi sab'ina alfa hijabin min nur wa dhulmatin, law kashafaha la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi." Sesungguhnya Allah memiliki 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jika dia menyingkapkannya, niscaya pancaran wajahnya akan membakar semua yang dapat dijangkau oleh pandangannya dari makhluknya. Hijab-hijab cahaya itu pada hakikatnya adalah tingkatan tajalli. Dan hijab pertama yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluk adalah Nur Muhammad. Tanpa cahaya itu makhluk tidak akan sanggup menyaksikan Allah, sebab cahaya dat Allah terlalu agung untuk dipikul oleh makhluk. Maka Allah jadikan Nur Muhammad sebagai perantara, sehingga makhluk dapat menyaksikannya tanpa terbakar oleh keagungannya. Nur Muhammad dan kewalian. Para wali Allah tidak lain adalah pewaris cahaya Muhammad. Mereka bukan nabi, tetapi mereka membawa pancaran dari cahaya yang sama. Oleh sebab itu, semakin tinggi makom seorang wali, semakin kuat ia memantulkan cahaya Muhammad dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Inna min ibadillahi unasan laisu bi anbiya'a wala syuhada'a, yakhbituhumul anbiya'u wasyuhada'u yaumal qiyamati bimakanihim minallah." Sesungguhnya, di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi dan bukan syuhada, tetapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka pada hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah. Kedudukan para wali ini tidak lain karena mereka telah fana dalam cahaya Muhammad. Mereka tidak lagi melihat dirinya, tetapi yang mereka lihat hanyalah cahaya itu. Maka setiap ucapan, tindakan, dan gerak mereka adalah pantulan dari Nur Muhammad. Seksiana Nur Muhammad dengan Nur Ilahi. Pada puncaknya, Nur Muhammad bukanlah cahaya yang terpisah dari Allah, tetapi pancaran pertama dari Nur Allah. Maka dalam pandangan ma'rifat, mengenal Nur Muhammad berarti mengenal pancaran Allah, bukan mengenal makhluk biasa. Oleh sebab itu, para arifin mengatakan bahwa Muhammad itu zahir Allah, sedangkan Allah itu batin Muhammad. Sabda Rasulullah, "Man ro'ani faqad ro'al haqqa." Barang siapa melihat aku, maka sungguh ia telah melihat kebenaran. Hadis ini adalah penegasan bahwa Nur Muhammad adalah cermin yang memantulkan zat Allah. Maka orang yang menyaksikan hakikat Muhammad sejatinya sedang menyaksikan Allah. Namun, penyaksian ini bukanlah syirik, sebab bukan Muhammad yang disembah, melainkan Allah yang tampak melalui cahaya Muhammad.
Nur Muhammad sebagai cahaya pertama dan sumber segala wujud. Para arif billah menyebutkan bahwa sebelum adanya segala sesuatu, yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang pertama kali Allah ciptakan?" Beliau menjawab, "Awal sesuatu yang Allah ciptakan adalah nur nabimu, wahai Jabir, dari nurnya. Kemudian Allah menjadikan dari nur itu segala kebaikan, dan dari nur itu pula diciptakan segala sesuatu." Hadis ini, meskipun diperdebatkan status sanadnya oleh para ulama ahli hadis, namun para ahli tasawuf, para wali Allah, dan para ahli hakikat menerimanya dengan penuh keyakinan. Mereka memandang hadis ini sebagai penjelasan ruhani bahwa hakikat Muhammad adalah asal-usul dari segala ciptaan, sehingga seluruh wujud yang ada di alam semesta ini adalah tajalli, yaitu penampakan dan pancaran dari Nur Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, yuqadu min syajaratin mubarakatin, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin, yakadu zaituha yudi'u, walau lam tamsashu nar, nurun ala nurin, yahdillahu lin nurihi man yasha, wa yadribullahu al-amthala lin-nas, wallahu bikulli syai'in alim." Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Nur ayat 35. Para ulama makrifat menafsirkan bahwa cahaya Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hakikat Nur Muhammad. Sebab melalui Nur Muhammad itulah Allah menampakkan keindahannya, kasih sayangnya, dan kekuasaannya di dalam alam semesta ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada syariat, bukan pula hanya pada umat manusia, melainkan meliputi seluruh alam semesta. Hal ini karena hakikat Nur Muhammad adalah rahmat pertama yang menjadi sebab adanya seluruh wujud. Sehingga segala yang ada, baik di langit maupun di bumi, semuanya tercipta melalui wasilah Nur Muhammad. Nur Muhammad dalam pandangan ilmu makrifat. Menurut para ahli makrifat, Nur Muhammad bukanlah cahaya yang tampak oleh mata jasad, melainkan cahaya hakikat yang dirasakan oleh hati yang telah disucikan. Nur ini adalah pancaran dari sifat Jamal dan Jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keindahan dan keagungannya yang Dia limpahkan kepada makhluk pertama. Dengan nur ini, manusia bisa mengenal Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat didekati kecuali melalui perantara cahayanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Aku dari Allah, dan orang-orang beriman dariku." Artinya, hakikat Muhammad berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ciptaan pertama dari cahayanya, sedangkan seluruh umat beriman, baik para nabi, para rasul maupun para wali, bersumber dari Nur Muhammad. Para ahli tasawuf menyebut bahwa Nur Muhammad adalah hakikat insan kamil.
Ia adalah contoh sempurna bagi makhluk bagaimana seharusnya seorang hamba merefleksikan sifat-sifat Allah. Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpancar sifat kasih sayang, kejujuran, kelembutan, keberanian, dan kesempurnaan budi pekerti, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat keempat. Budi pekerti yang agung itu adalah manifestasi dari hakikat Nur Muhammad. Maka ketika seorang hamba ingin menempuh jalan makrifat untuk mengenal Allah, ia harus terlebih dahulu menyinari dirinya dengan nur kenabian ini. Hal itu dapat ditempuh dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, memperbanyak sholawat kepadanya, dan meneladani akhlaknya. Perjalanan ruhani Nur Muhammad dari alam azali hingga ke alam dunia. Dalam ilmu makrifat dijelaskan bahwa hakikat Nur Muhammad adalah permulaan dari segala permulaan. Sebelum adanya alam, langit, bumi, malaikat, jin dan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan satu hakikat pertama, yaitu Nur Muhammad. Dari nur itulah kemudian segala wujud dipancarkan, bagaikan matahari yang darinya terpancar sinar yang menghidupkan segala sesuatu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awal sesuatu yang Allah ciptakan adalah nurku. Dari nurku itu Allah menciptakan arash, kemudian lauh mahfuz, kemudian kolam, kemudian langit dan bumi, kemudian makhluk yang lain." Walaupun riwayat ini dipandang lemah oleh sebagian ahli hadis, tetapi dalam pandangan para arif billah, kandungannya selaras dengan makna ruhani yang menunjukkan bahwa hakikat Muhammad adalah pusat awal dari manifestasi ciptaan. Nur Muhammad adalah inti kehidupan, sehingga tanpa Nur Muhammad tidak akan ada langit dan bumi, tidak akan ada kehidupan, dan tidak akan ada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Huwal awwalu wal akhiru, wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alimu." Dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Para ahli hakikat menafsirkan bahwa makna awal dalam ayat ini terpantul pada hakikat Nur Muhammad, sebab Nur Muhammad adalah makhluk pertama, yaitu awal ciptaan yang darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan seluruh ciptaan. Sedangkan akhir adalah kesempurnaan hakikat Muhammad yang akan menjadi penutup perjalanan makhluk ketika semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Nur Muhammad bermula dari alam azali, yaitu alam di mana Allah belum menciptakan apapun kecuali hakikat Muhammad. Di alam itu, Nur Muhammad bersujud kepada Allah selama beribu-ribu tahun lamanya, bertasbih, bertahmid, dan bertahlil. Nur itu senantiasa dalam keadaan fana, tidak memiliki wujud tersendiri, melainkan sepenuhnya berada dalam penyaksian Allah. Kemudian dari Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arash, lauh mahfuz, kolam, kursi, langit, bumi, malaikat, jin dan manusia, dan seluruh ciptaan. Maka setiap wujud yang ada pada hakikatnya meminjam cahaya dari Nur Muhammad. Inilah yang dimaksud oleh sebagian arif billah, bahwa seluruh makhluk hidup dari napas Muhammad yang hakikatnya adalah rahmat Allah. Ketika tiba waktunya, Nur Muhammad itu diturunkan ke dalam jasad manusia pilihan di muka bumi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wujud Nabi Muhammad bukanlah sekedar manusia biasa, melainkan manusia sempurna atau insan kamil yang di dalam dirinya terhimpun rahasia nur pertama. Beliau menjadi cermin yang paling jernih untuk memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun." Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah
dan kitab yang menjelaskan. Para mufasir dan ahli hakikat menafsirkan bahwa kata nur dalam ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah cermin cahaya Allah di bumi, sedangkan kitab yang menjelaskan adalah Al-Quran. Maka manusia tidak akan sampai kepada ma'rifatullah tanpa melalui Nur Muhammad, baik dalam bentuk syariat yang beliau ajarkan maupun dalam bentuk hakikat yang menjadi rahasia batin beliau. Nur Muhammad menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, sebab Allah Maha Suci dari keterikatan dengan makhluk. Dengan adanya Nur Muhammad, maka Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk melalui sifat-sifat, nama-nama, dan tanda-tandanya. Maka benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri di sini berarti mengenal hakikat insani yang berasal dari Nur Muhammad. Sebab setiap ruh manusia adalah percikan kecil dari nur tersebut. Dengan demikian, ketika manusia mengenal dirinya, ia sesungguhnya sedang mengenal asal-usulnya, yaitu cahaya Muhammad, dan pada akhirnya ia akan mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad sebagai jalan ma'rifatullah. Para arif billah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun hamba yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad adalah cermin paling sempurna yang memantulkan keindahan, kekuasaan, dan rahasia Allah di dalam wujud makhluk. Maka, jalan menuju ma'rifatullah pasti melalui pintu hakikat Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti beliau bukan hanya dalam syariat lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga dalam batiniah, yaitu membersihkan hati, menata jiwa, serta menempuh jalan ma'rifat dengan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ahli hakikat menafsirkan bahwa kota ilmu adalah hakikat Muhammad, yaitu pusat segala rahasia dan pengetahuan. Sedangkan pintunya adalah Ali karramallahu wajhah, sebagai simbol bahwa jalan menuju hakikat Muhammad hanya dapat dicapai dengan bimbingan seorang guru yang mursyid, yang mewarisi cahaya tersebut secara bersambung. Maka, barang siapa ingin masuk ke kota ilmu hakikat, ia tidak akan sampai kecuali melalui pintu itu. Dalam ma'rifatullah, Nur Muhammad berperan sebagai wasilah penyaksian. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La tudrikuhul absaru, wa huwa yudrikul absaru, wa huwal latiful khabiru. Penglihatan tidak dapat menjangkaunya, tetapi dia dapat menjangkau segala penglihatan, dan dia maha halus, lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Namun Allah memperkenalkan dirinya melalui Nur Muhammad. Maka para wali Allah berkata, barang siapa melihat Muhammad, ia melihat Allah. Barang siapa mencintai Muhammad, ia mencintai Allah. Barang siapa taat kepada Muhammad, ia taat kepada Allah. Maksudnya bukanlah menyamakan Nabi dengan Allah, melainkan karena Nur Muhammad adalah cermin yang memantulkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana seseorang tidak mungkin menatap matahari secara langsung karena akan membutakan mata, maka Allah tampakkan cahayanya melalui Nur Muhammad agar manusia mampu menerima
dan menyaksikannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Melalui beliau, manusia diajarkan syariat sebagai jalan lahiriah, thariqah sebagai jalan suluk, hakikat sebagai penyaksian, dan makrifat sebagai puncak pengenalan kepada Allah. Semua jalan itu bermula dan berakhir pada Nur Muhammad. Penyaksian Nur Muhammad dalam perjalanan ruhani para waliullah. Para waliullah dan para arif billah dalam perjalanan ruhani mereka sering menyaksikan bahwa seluruh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir pada hakikat Nur Muhammad. Mereka menuturkan bahwa setiap zikir yang tulus, setiap sujud yang khusyuk, dan setiap hati yang disucikan akhirnya disinari oleh cahaya Muhammad. Cahaya itu bukan berupa cahaya yang tertangkap oleh mata jasad, melainkan cahaya hakikat yang menyinari batin, menyingkap tabir, dan menuntun hati menuju Allah. Sebagian waliullah mengatakan, ketika aku larut dalam zikir dan hatiku tenggelam dalam lautan tauhid, aku menyaksikan satu cahaya yang begitu lembut, terang namun tidak menyilaukan, hangat namun tidak membakar. Cahaya itu menuntunku ke hadapan Tuhanku. Maka aku mengerti bahwa itulah Nur Muhammad, pintu menuju rahasia Allah. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqima." Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Dengan itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 15-16. Para ahli tafsir mengatakan bahwa cahaya dalam ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, hakikat Nur Muhammad adalah sarana Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ma'rifat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati manusia ibarat cermin. Apabila cermin itu dipenuhi debu nafsu, ia tidak mampu memantulkan cahaya ilahi. Tetapi jika hati dibersihkan dengan taubat, zikir dan ibadah, maka ia akan memantulkan cahaya ilahi. Dan cahaya yang pertama kali tampak di cermin hati itu adalah Nur Muhammad. Para sufi besar seperti Jalaluddin Rumi bahkan menulis dalam syair-syairnya bahwa Nur Muhammad adalah matahari ruhani yang tidak pernah terbenam. Ia berkata, "Segala cahaya yang kau lihat di dunia hanyalah pantulan dari satu matahari, yaitu Muhammad. Tanpa matahari itu, dunia hanyalah kegelapan." Bagi para waliullah, penyaksian Nur Muhammad bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju ma'rifatullah. Sebab hakikat Nur Muhammad adalah perantara agar seorang hamba bisa menyaksikan Sang Pencipta. Sebagaimana seseorang tidak mungkin memandang matahari secara langsung tanpa perantara, begitu pula seorang hamba tidak mungkin menyaksikan Allah tanpa Nur Muhammad sebagai cermin yang menampakkan sifat-sifatnya. Maka barang siapa diberi karunia untuk menyaksikan Nur Muhammad dalam hatinya, berarti Allah telah membukakan baginya jalan ma'rifat. Tetapi jika ia berhenti hanya pada penyaksian cahaya itu, ia akan terhijab. Karena itu, para guru mursyid selalu menekankan bahwa Nur Muhammad hanyalah wasilah, sedangkan tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu." Kepadanya naik perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkannya. Perkataan yang baik adalah zikir dan syahadat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan amal saleh adalah teladan akhlak beliau. Dengan keduanya hati manusia dibersihkan sehingga layak disinari oleh Nur Muhammad dan akhirnya diangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan Nur Muhammad dengan insan kamil dalam diri manusia. Para ahli makrifat meyakini bahwa dalam diri setiap manusia terdapat percikan cahaya dari Nur Muhammad. Cahaya ini merupakan rahasia ilahi yang Allah titipkan ke dalam ruh manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa nafakhtu fihi min ruhi."
dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Surat Sad ayat 72. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar jasad yang tampak, melainkan di dalamnya terdapat ruh yang berasal dari tiupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu pada hakikatnya adalah percikan dari Nur Muhammad yang menjadi penghubung antara manusia dengan penciptanya. Maka insan kamil adalah manusia yang berhasil menyinari seluruh aspek dirinya dengan cahaya tersebut. Insan kamil bukanlah sekadar sebutan untuk Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah contoh tertinggi dari insan kamil, tetapi juga menjadi cita-cita setiap hamba agar bisa merefleksikan cahaya Nur Muhammad dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas rupanya." Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini bukanlah bahwa Allah memiliki rupa sebagaimana makhluk, melainkan bahwa manusia diciptakan dengan sifat-sifat yang merefleksikan nama dan sifat Allah. Dengan kata lain, dalam diri manusia terdapat potensi untuk menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Potensi itulah yang disebut sebagai percikan dari Nur Muhammad. Insan kamil adalah manusia yang berhasil menyingkap tabir nafsu, membersihkan cermin hatinya, dan menghidupkan ruhnya sehingga ia memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Ia menjadi rahmat bagi sesama, menebarkan kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, insan kamil adalah cermin kecil dari hakikat Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati." Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebajikan. Surat Al-Anbiya ayat 73. Ayat ini menggambarkan sifat insan kamil yang menjadi pemimpin ruhani, bukan hanya bagi jasadnya sendiri, tetapi juga bagi manusia lain. Mereka memandu umat agar kembali kepada cahaya asalnya, yaitu Nur Muhammad. Dalam tasawuf, perjalanan manusia menuju insan kamil melalui beberapa martabat. Pertama, martabat syariat, yaitu menjalankan perintah lahiriah. Kedua, martabat tarikah, yaitu menempuh jalan pengendalian diri dan pembersihan hati. Ketiga, martabat hakikat, yaitu penyaksian rahasia ilahi. Keempat, martabat makrifat, yaitu pengenalan yang mendalam kepada Allah. Keempat martabat ini semuanya berakar pada Nur Muhammad, sebab beliau adalah guru agung yang mencontohkan jalan tersebut. Dengan demikian, insan kamil adalah pancaran Nur Muhammad dalam bentuk manusia. Barang siapa berusaha meneladani Rasulullah SAW dalam akhlak, ibadah, dan zikir, ia sedang menyalakan kembali percikan nur itu dalam dirinya. Ketika nur itu bercahaya, ia akan mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Mengenal diri bukan berarti sekadar mengetahui nama, jasad, atau tabiat lahiriah, melainkan menyadari asal-usul ruhani yang berasal dari Nur Muhammad. Maka ketika seseorang menyadari bahwa dalam dirinya terdapat cahaya ilahi, ia akan menjaga dirinya dari perbuatan hina dan akan berusaha menyatu dalam kehendak Allah. Nur Muhammad sebagai hakikat penyatuan antara ruh dan jasad. Nur Muhammad dalam pandangan makrifat tidak hanya dipahami sebagai cahaya awal, tetapi juga sebagai prinsip penyatuan antara ruh dan jasad. Sebab, tanpa adanya Nur Muhammad, ruh tidak akan dapat berhubungan dengan jasad. Cahaya inilah yang menjadi penghubung, yang menjadikan manusia memiliki kesadaran, perasaan, dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para arif billah mengatakan bahwa setiap hembusan napas manusia membawa jejak Nur Muhammad, karena napas itu adalah hembusan ruh yang diterangi oleh cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruhi Quli ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Ayat ini menegaskan bahwa ruh adalah rahasia besar yang tidak bisa dipahami, kecuali dengan cahaya ilahi. Para ulama ma'rifat menjelaskan bahwa rahasia itu tidak lain
adalah Nur Muhammad yang menjadi media bagi ruh untuk sampai kepada jasad. Maka ruh tidak berdiri sendiri, jasad pun tidak hidup tanpa ruh, dan ruh tidak bercahaya tanpa Nur Muhammad. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pemahaman ini, sebagaimana sabda beliau, "Awalu ma khalaqallahu nuri." Artinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku, Nur Muhammad. Hadis ini menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah asal mula penciptaan, maka segala ruh pada hakikatnya mendapatkan sinarnya dari Nur Muhammad. Tanpa cahaya itu, ruh tidak akan mengenal arah, tidak akan mengerti tujuan, dan tidak akan mampu menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan para wali Allah, keberadaan Nur Muhammad dalam diri manusia itu seperti pelita dalam lampu. Jasad adalah wadahnya, ruh adalah minyaknya, dan Nur Muhammad adalah cahaya api yang menerangi. Jika jasad ada tanpa ruh, ia menjadi mati. Jika ruh ada tanpa cahaya, ia tidak tahu jalan. Tetapi jika cahaya itu hadir, maka segalanya menjadi hidup, terang, dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ini pula yang membuat syahadat tidak bisa dilepaskan dari nama Muhammad. Sebab penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah tidak akan sempurna tanpa persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad dalam syahadat adalah simbol Nur Muhammad yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Tanpa Muhammad, manusia hanya mengenal Allah secara konsep, tetapi tidak mengenalnya secara hakikat. Dengan Muhammad, Allah disaksikan dalam wujud nyata, dalam cermin kemanusiaan yang sempurna. Maka Nur Muhammad bukanlah sekedar sejarah awal penciptaan, tetapi ia adalah realitas yang hidup di setiap insan. Ia adalah jembatan antara ruh dan jasad, antara alam goib dan alam nyata, antara hamba dan Tuhannya. Barang siapa mengenal Nur Muhammad di dalam dirinya, maka ia akan mengenal asal-usulnya. Dan barang siapa mengenal asal-usulnya, maka ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan cinta. Nur Muhammad sebagai cermin sifat-sifat Allah dalam diri manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama, sejatinya Allah sedang menampakkan cermin bagi sifat-sifatnya. Nur Muhammad adalah pancaran dari sifat jamal, keindahan, dan jalal, keagungan Allah, sehingga di dalamnya terhimpun rahasia seluruh asma dan sifatnya. Dari Nur Muhammad inilah kemudian lahir seluruh makhluk yang membawa sebagian pantulan sifat Allah. Namun, hanya pada diri Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Allah itu tampak dalam kesempurnaan yang paling nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna. Mengapa sempurna? Karena beliau adalah manifestasi Nur Muhammad, cahaya yang membawa seluruh sifat mulia Allah dalam kehidupan nyata. Akhlak beliau adalah cerminan dari sifat-sifat Allah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah bukanlah akhlak biasa, tetapi ia merupakan pancaran langsung dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin melalui Nur Muhammad. Beliau adalah rahmat yang hidup, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang dimaksud di sini adalah cahaya kasih sayang Allah yang memancar melalui pribadi Rasulullah. Maka Nur Muhammad adalah wujud dari rahmat itu, yang membuat beliau mampu menjadi teladan, pengajar, pembimbing, sekaligus penyelamat bagi seluruh umat manusia. Dalam pandangan para arif billah, Nur Muhammad itu ibarat cermin yang bersih. Allah menampakkan sifat-sifatnya melalui cermin tersebut. Jika manusia ingin mengenal Allah, maka ia harus menatap cermin itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa menatap beliau dengan mata hati, maka ia akan menyaksikan rahmat, kelembutan, kejujuran, kesabaran, keadilan, kasih sayang, dan seluruh sifat mulia yang pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani faqad ra'al haq." Artinya, barang siapa melihatku, maka sungguh ia telah melihat kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukanlah diri Nabi sebagai manusia biasa, melainkan hakikat Nur Muhammad yang menjadi cermin Allah. Oleh karena itu, mengenal Rasulullah bukan sekedar mengenal sejarah lahiriah beliau, melainkan menyaksikan cahaya yang beliau bawa, cahaya yang menyinari hati, cahaya yang membuka jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Nur Muhammad adalah pintu bagi manusia untuk menyaksikan sifat-sifat Allah. Tanpa cermin itu, manusia tidak mampu mengenal Allah dengan benar karena sifat-sifat Allah adalah sesuatu yang gaib. Namun ketika dipantulkan dalam cermin Nur Muhammad, maka sifat-sifat itu menjadi nyata dan dapat diteladani. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah dengan cinta dan kesetiaan, ia sesungguhnya sedang menyaksikan dan meneladani sifat-sifat Allah melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad sebagai jalan ma'rifat menuju Allah. Dalam ilmu ma'rifat, Nur Muhammad dipandang sebagai jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, tanpa Nur Muhammad, manusia tidak mungkin mampu menembus hijab keagungan Allah. Cahaya inilah yang menjadi perantara antara makhluk dengan Khalik, antara hamba dengan Tuhannya, sehingga segala amal, doa, zikir dan ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan cahaya Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 15. "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Artinya, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah cahaya Allah yang datang untuk menuntun umat manusia agar keluar dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dari kebinasaan menuju keselamatan. Hadis Rasulullah SAW juga memperkuat pemahaman ini, sebagaimana beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Artinya, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku tidak berkata dengan sombong. Pemimpin di sini bukan hanya dalam arti duniawi, tetapi sebagai pembimbing rohani yang menunjukkan jalan makrifat menuju Allah. Jalan itu adalah Nur Muhammad yang Allah pancarkan ke dalam hati para pencarinya. Para wali Allah menjelaskan bahwa makrifat sejati tidak akan pernah dicapai kecuali melewati pintu Rasulullah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80. "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Artinya, barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Ayat ini menjelaskan
bahwa jalan menuju Allah adalah dengan mentaati Rasulullah. Ketaatan itu tidak hanya dalam bentuk mengikuti syariat lahiriah, tetapi juga menyaksikan cahaya Nur Muhammad yang ada dalam diri setiap insan. Dengan menyaksikan dan mengikuti cahaya itu, manusia akan sampai kepada Allah dalam keadaan selamat. Dalam pengalaman para arif billah, Nur Muhammad adalah jalan sunyi yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia bukan sekedar ilmu, tetapi penyaksian. Barang siapa menempuh jalan ini dengan zikir, mujahadah, dan cinta yang murni, maka Nur Muhammad akan menyinari hatinya. Saat itu, hijab demi hijab akan terbuka, sehingga ia dapat menyaksikan bahwa tiada yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dalam syahadat thariqah disebutkan persaksian atas Nabi Muhammad, karena beliau adalah jalan. Barang siapa mengaku mengenal Allah tanpa mengenal Rasulullah, maka sesungguhnya ia tersesat, sebab ia ingin mencapai matahari tanpa melalui cahaya. Matahari adalah Allah, cahaya adalah Nur Muhammad, dan penglihatan kita adalah hati. Dengan cahaya itulah, hati dapat melihat Sang Maha Cahaya. Maka Nur Muhammad adalah jalan makrifat yang nyata. Ia adalah rahasia syahadat, rahasia zikir, rahasia ibadah, bahkan rahasia kehidupan itu sendiri. Tanpa menyadari keberadaan Nur Muhammad, manusia hanya akan berjalan dalam gelap, sekalipun ia banyak beramal. Namun, dengan cahaya itu, amal sekecil apapun akan bersinar dan mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad sebagai rahasia kehidupan dan asal segala sesuatu. Para arif billah sepakat bahwa Nur Muhammad adalah rahasia kehidupan yang menjadi asal mula dari segala sesuatu. Ia adalah benih yang darinya tumbuh seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun di bumi. Segala wujud lahir maupun batin, hakikatnya bersumber dari satu cahaya yang agung ini. Tanpa Nur Muhammad, tidak ada kehidupan yang dapat berdenyut, tidak ada ruh yang berhembus, tidak ada alam yang berputar, karena dialah sumber dari kehidupan itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Artinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Air dalam ayat ini oleh para ulama hakikat dipahami tidak hanya sebatas air lahiriah, melainkan isyarat terhadap asal kehidupan yang pertama, yaitu Nur Muhammad. Sebagaimana air menjadi sumber tumbuhnya kehidupan jasmani, maka Nur Muhammad adalah sumber bagi kehidupan rohani. Dari cahaya itulah seluruh ruh mendapatkan sinar kehidupan, lalu jasad menjadi bernyawa, alam menjadi bergerak, dan ciptaan menjadi nyata. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan hakikat ini. Awwalu ma khalaqallahu nuri, faja'alahu haqqa, thumma khalaqa minhu kulla syai'in. Artinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku, maka Allah menjadikannya sebagai hakikat, kemudian dari cahaya itu Allah menciptakan segala sesuatu. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh makhluk berasal dari Nur Muhammad. Malaikat, arsy, kursi, langit, bumi, bahkan manusia seluruhnya adalah cabang dari cahaya agung ini. Sehingga ketika manusia menelusuri hakikat asal dirinya, maka ujungnya ia akan menemukan Nur Muhammad sebagai sumber kehidupan, dan dari sana ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan ma'rifat, Nur Muhammad ibarat samudra luas tanpa tepi. Dari samudra itu memancar tetesan yang menjadi ruh manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan. Namun samudra itu tetap tidak berkurang, tetap ababi, dan tetap bercahaya. Ia adalah rahasia ilahi yang tidak pernah padam, meskipun makhluk terus lahir dan mati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ana minallahi wal mu'minuna minni." Artinya, aku berasal dari Allah dan orang-orang beriman berasal dariku. Maka hadis ini memperjelas bahwa Rasulullah sebagai manifestasi Nur Muhammad berasal dari Allah, sedangkan umat beriman mendapat bagian dari cahaya beliau. Maka,
Sesungguhnya seluruh orang beriman hidup dengan cahaya itu, meskipun mereka sering tidak menyadarinya. Para wali Allah mengibaratkan Nur Muhammad seperti matahari, sementara makhluk-makhluk adalah pantulan cahaya yang muncul dari sinarnya. Tanpa matahari, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Namun, pantulan itu bukanlah matahari itu sendiri. Begitu pula makhluk, mereka hidup dengan cahaya Nur Muhammad, tetapi Nur Muhammad sendiri tetap berada dalam kemurnian dan keagungannya sebagai rahasia ilahi. Oleh sebab itu, mengenal Nur Muhammad berarti mengenal rahasia kehidupan. Barang siapa menemukan cahaya ini di dalam dirinya, maka ia akan menyaksikan bahwa hidupnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan pancaran dari cahaya ilahi. Nafasnya adalah amanah dari Allah, geraknya adalah manifestasi dari Nur, dan keberadaannya adalah cerminan dari sumber asal yang satu. Maka, hakikat ma'rifat tidak lain adalah kembali menyadari asal-usul ini. Ketika seorang arif sampai pada pengenalan bahwa segala sesuatu berasal dari Nur Muhammad, maka ia tidak akan lagi terjebak pada dunia lahiriah. Ia akan melihat dunia ini sebagai bayangan, sementara yang hakiki adalah cahaya. Dengan demikian, ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang terang, dengan ruh yang bersih, dan dengan jiwa yang damai. Nur Muhammad sebagai rahasia penyaksian Allah dalam hati para wali. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan ma'rifatnya selalu menegaskan bahwa tiada jalan untuk menyaksikan Allah kecuali melalui cahaya Nur Muhammad. Hal ini karena Nur Muhammad adalah cermin yang jernih, di mana sifat-sifat dan asma Allah terpantul. Tanpa cermin itu, manusia tidak akan mampu menatap keindahan Allah, sebab cahayanya yang mutlak terlalu agung untuk ditanggung oleh makhluk. Namun dengan Nur Muhammad, manusia dapat menyaksikan keindahan Allah melalui pancaran yang sesuai dengan kapasitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, ucapan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW bukanlah berasal dari dirinya, melainkan dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah saluran cahaya wahyu, dan cahaya itu adalah Nur Muhammad. Maka para wali yang hatinya tersucikan akan melihat bahwa setiap ucapan, perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah adalah pancaran langsung dari Allah. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menyingkap rahasia ini. Man ra'ani faqad ra'al haq. Artinya, barang siapa melihatku, maka sungguh ia telah melihat kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penyaksian itu tidak terjadi secara lahiriah semata, melainkan dengan mata hati yang diterangi oleh Nur Muhammad. Para wali Allah menyaksikan Allah bukan dengan mata kepala, tetapi dengan basiroh, yaitu mata batin, yang dipantulkan oleh cahaya Muhammad di dalam diri mereka. Para arif billah menuturkan bahwa Nur Muhammad itu ibarat pelita di dalam hati. Ketika hati disucikan dengan zikir, muraqabah dan mahabbah, maka pelita itu akan menyala. Cahaya pelita itu tidak lain adalah Nur Muhammad, yang dengannya seorang hamba dapat menyaksikan rahasia kehadiran Allah di dalam dirinya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Artinya, takutlah terhadap firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nur Muhammad, sebab melalui cahaya itulah hati seorang mukmin yang arif dapat menyingkap hakikat. Ia melihat dengan mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, berbicara dengan lisan Allah, sebagaimana hadis qudsi yang menyebutkan, Nur Muhammad sebagai rahasia syahadat dan kunci penyelamatan di dunia serta akhirat.
Syahadat adalah inti dari agama, pintu gerbang tauhid, dan fondasi dari segala amal. Tidaklah diterima ibadah seseorang tanpa syahadat, karena syahadat adalah pernyataan pengakuan, persaksian, dan penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Di balik dua kalimat syahadat, tersembunyi rahasia agung yang hanya dapat dipahami melalui Nur Muhammad. Kalimat pertama, La ilaha illallah, menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sementara kalimat kedua, Muhammadur Rasulullah, menegaskan bahwa jalan untuk menyaksikan Allah hanya melalui Rasulullah. Kalimat pertama adalah penafian segala bentuk wujud selain Allah, dan kalimat kedua adalah penetapan jalannya, yakni melalui Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu tentang tauhid harus disertai dengan syafaat Rasulullah, sebab beliau dimintai untuk memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin. Syafaat itu datang melalui cahaya Nur Muhammad yang menyinari hati manusia agar mampu mengucapkan syahadat dengan kesungguhan dan kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah niscaya masuk surga. Namun hadis ini tidak berhenti pada ucapan lisan semata. Para arif billah menjelaskan bahwa makna mengucapkan adalah menyaksikan dengan hati yang diterangi oleh Nur Muhammad. Jika hanya di lisan, ia hanyalah suara. Jika sampai ke hati dengan cahaya Muhammad, barulah ia menjadi persaksian yang sejati. Mengapa harus ada kalimat kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah? Karena tanpa perantaraan Nur Muhammad, manusia tidak akan pernah mampu menyaksikan Allah. Cahaya Muhammad adalah kunci pembuka hijab, sementara syahadat adalah pintu. Dengan cahaya itu pintu tauhid terbuka, lalu hamba dapat masuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali Allah menegaskan bahwa syahadat adalah rahasia Nur Muhammad yang bersemayam dalam diri setiap insan. Ketika seseorang mengucapkannya dengan penuh iman, sebenarnya ia sedang mengetuk pintu cahaya yang ada di dalam dirinya. Dan jika pintu itu terbuka, maka ia akan melihat Allah dengan cahaya Muhammad. Inilah sebabnya syahadat menjadi kunci penyelamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, As-salatu mi'rajul mu'min. Artinya, solat itu adalah mi'raj bagi orang beriman. Solat yang berlandaskan syahadat sejati akan mengangkat seorang hamba menuju Allah. Namun mi'raj itu tidak akan terjadi tanpa cahaya Nur Muhammad, sebab beliau adalah jalan. Maka solat, zikir, dan amal lain hanya akan menjadi rutinitas kosong jika tidak ditempuh dengan cahaya Muhammad. Syahadat adalah janji, ikrar, dan penyaksian. Janji bahwa kita hanya menyembah Allah, ikrar bahwa kita akan mengikuti Rasulullah, dan penyaksian bahwa tiada wujud selain Allah. Rahasia terdalam dari janji ini adalah Nur Muhammad yang mengikat ruh kita sejak azali di alam ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172, Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya,
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami orang-orang yang lengah terhadap ini." Persaksian azali ini terikat dengan cahaya Muhammad, karena dengan cahaya itulah ruh mengenal Allah. Maka syahadat di dunia adalah pembaruan dari janji azali itu. Barang siapa menepatinya dengan cahaya Muhammad, ia akan selamat dunia akhirat. Nur Muhammad sebagai rahasia cinta dan mahabbah antara Allah dengan hambanya. Pada puncaknya, seluruh perjalanan ma'rifat kembali kepada cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semesta bukan tanpa maksud, melainkan karena cintanya yang agung. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan fa'ahbabtu an u'rofa fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni." Artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku mencintai untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Hadis ini menggambarkan bahwa asal penciptaan adalah cinta Allah untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalan itu tidak lain dilakukan melalui Nur Muhammad. Dialah cahaya pertama yang memantulkan rahasia keindahan Allah sehingga makhluk dapat mengenal Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Artinya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Cinta kepada Rasulullah adalah pintu menuju cinta Allah, sebab Rasulullah adalah pancaran nur Allah. Barang siapa mencintai beliau dengan sebenar cinta, ia akan dibawa masuk ke dalam mahabbah Allah. Nur Muhammad adalah jembatan yang menghubungkan hati seorang hamba dengan lautan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa cinta kepada Allah hanya sah melalui mengikuti Rasulullah. Jalan itu tidak lain adalah jalan Nur Muhammad. Dengan mengikuti beliau, Allah mencintai hambanya dan mengampuni segala dosanya. Cinta dalam makrifat bukan sekedar perasaan, melainkan penyaksian. Orang yang cinta kepada Rasulullah dengan sebenar cinta akan melihat wajah Allah melalui Nur Muhammad. Inilah cinta yang membakar hijab, menyingkap tabir, dan menenggelamkan hamba dalam samudra kasih sayangnya. Para wali Allah mengatakan, barang siapa mengenal Allah tanpa Nur Muhammad, maka ia hanya mengira. Barang siapa mengenal Allah dengan Nur Muhammad, maka ia menyaksikan. Inilah rahasia cinta sejati. Cinta yang menghubungkan makhluk dengan Khalik, cinta yang menjadikan seluruh amal bermakna, cinta yang menghidupkan syahadat dan menyinari ibadah. Maka Nur Muhammad adalah asal mula penciptaan, jalan penyaksian, rahasia syahadat, kunci penyelamatan, dan puncak cinta. Tanpa Nur Muhammad, manusia akan tersesat dalam kegelapan dirinya. Dengan Nur Muhammad, manusia akan menemukan hakikat dirinya dan mengenal Allah dalam dirinya. Penutup. Segala penjelasan tentang Nur Muhammad ini bukan untuk menambah pengetahuan semata, melainkan untuk menuntun hati agar kembali kepada Allah dengan cahayanya. Nur Muhammad adalah jalan terang yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Barang siapa mencari Allah di luar dirinya, ia akan lelah tanpa hasil. Namun barang siapa membaca dirinya dengan cahaya Muhammad, ia akan menemukan Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu
ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kedekatan itu hanya dapat dirasakan dengan cahaya Nur Muhammad. Maka barang siapa ingin mengenal Allah, kenalilah Rasulullah. Barang siapa ingin sampai kepada Allah, tempuhlah jalan Nur Muhammad. Barang siapa ingin merasakan cinta Allah, cintailah Rasulullah dengan sebenar cinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita dengan cahaya Muhammad, menyingkap tabir hijab, dan meneguhkan kita dalam syahadat sejati hingga akhir hayat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mengenal Allah dengan makrifat, menyaksikannya dengan hati yang terang, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya yang abadi. Allahumma salli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid.